Anak-anak ini dia tidak memperhatikan akibatnya. Oh nanti kalau begini ada efek, enggak. Dia hanya terbatas oleh pandangan saja. Akal enggak jalan, dia enggak tahu akibatnya nanti. Jadi anak-anak itu tidak bisa memperhatikan apa yang akan terjadi. Kenapa dilarang, kenapa diambil di tangan, dia enggak ngerti. Biar dijelaskan, dia tidak akan paham. Dia hanya sesuai yang dia pandang, yang dia tengok. Ya, contohnya anak-anak dia magang pisau tangannya, atau memegang kaca, ada kaca dipegang budak kecil ini, atau silet, ada silet dipegang di tangannya. Orang tua ngambil, nangis enggak dia? Nangis. Paham ke bahwa orang tua ni ngambil nanti bahaya, pisau ni bisa melukakan dia? Tak dia paham. Pokok judulnya dia diambil. Pokok judulnya diambil. Oh nanti kaca ni bisa membahayakan dia. Mana dia paham? Walaupun kita jelaskan dia tak faham. Karena apa? Akalnya tertahan oleh pandangannya. Dia tidak tahu akibat dibalik semua. Oh nanti kalau pisau ni ambil, memang pisau ni berbahaya, berarti orang tua ni sayang sama kita, jaga kita. Mana dia faham? Karena apa? Kanak-kanak. Nah, itu macam yang terjadi sama kita. Bahwa setiap musibah ada di baliknya kasih sayang Allah, di baliknya. Ketika dapat musibah tak ada dia faham. Iman masih kecil, masih kanak-kanak. Walaupun dikasih tahu, dijelaskan bahwa Allah sayang, bahwa ini yang terbaik untuk kita, tak ada, dia tetap. Pokoknya kalau diambil, sempit hati. Kalau diambil, susah diri dia. Kadang udah beruban pun masih macam gitu. Kanak-kanak masih tak mau paham. Tidak paham dia. Macam budak-budak, orang tua ni dah ngambil jelas, ada pisau. Kalau dia pegang terus berbahaya. Diambil masih nangis. Nangis. Dia tak paham. Karena apa? Kanak-kanak, masih anak-anak. Dia hanya sesuai apa yang dia pandang. Dia diambil barang dia nangis. Dia tak tahu bahawa barang ini membahayakan dia, barang ini mencelakakan dia. Dia tidak paham. Ini yang dimaksud Imam Ibn Athaillah. Apabila kalian diberi, kalian bahagia. Ketika Allah cegah, Allah tidak berikan untuk kalian apa yang kalian inginkan, kalian merasa sedih, bahwa di situ sebagai bukti kamu masih ada sifat kekanak-kanakan, masih belum dewasa. Berarti iman kita masih kecil sekali. Hitungan macam budak masih 2 tahun iman kita. Dikasih tahu tak ada paham. Allah sayang sama kita, tak ada dia faham. Allah cinta sama kita, tak ada dia faham. Pokoknya kalau Allah kasih, berarti Allah sayang. Kalau Allah tak kasih, sudah, berarti salah. Jadi kita ni menjadi bukan Allah Tuhan kita, diri kita jadi Tuhan. Pokok yang kita mau itu yang terbaik. Kadang Allah ngasih rezeki sama orang lain pun kita anggap salah. Oh ni kenapa pula datang sama dia? Kenapa tak datang? Jadi Tuhan nak sekalian. Nanggung dah. Jadi hamba tak ada agak. Hamba itu kan patuh dengan ketetapan Allah. Allah mau diatur. Semua diatur. Ngapa pula sakit? Ngapa pula ini? Udah diri dia pun Allah diatur, orang pun mau dia ngatur enggak? Ngapa pula Allah ngasih dia? Ngapa pula Allah ngasih dia? Ngapa pula gini? Semua mau diatur. Dia jadi Tuhan lebih baik. Jelas? Ya. Itu sifat kekanak-kanakan. Kalau kondisi kita seperti itu, berarti kita masih kanak-kanak. Itu sebagai bukti iman kita masih kecil sekali. Iman kita masih lemah. Masih lemah sekali.
kita belum dewasa. Jelas. Itu sebelum, sebagai bukti kita tidak dewasa. Secara rohani kita masih kanak-kanak. Memang secara fisik udah berubah dah semua dah. Tapi secara rohani dia masih kanak-kanak, belum dewasa.